A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah waftah lana futuhal arifin bik bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terbingkis kepada junjungan dan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga beliau dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, demikian juga para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Para santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfiz Tarbiyah dan Dakwah Syekh Yusuf Al-Hasani, Desa Beringin Jaya, Kabupaten Luwu Timur, Makassar, Sulawesi Selatan rahimakumullah. Insyaallah pada sore ini kita akan memulai kajian tafsir dengan merujuk kepada tafsir Al-Munir, At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj, karangan Sayyidil Ustaz Dr. Wahba Az-Zuhaili radhiyallahu taala an. Dan kajian ini tidak akan kita baca seluruh kitab atau tulisan beliau dalam tafsir ini, karena untuk menghatamkan atau menamatkan kitab ini ya mungkin kalau kita baca semua ya perlu 10 tahun mungkin baru bisa tamat. Insyaallah saya hanya mengambil cuplikan-cuplikan atau nukilan-nukilan yang sempat kita baca dan sesuai dengan waktu kita ya, durasi waktu kita. Dan tafsir ini merupakan salah satu karya yang sangat luar biasa dari salah seorang ulama Syria yang begitu hebat yang bernama Profesor Dr. Wahba Zuhaili radhiyallahu taala an. Dan di dalam kitab ini saya menggunakan kitab bahasa Arabnya ya, bukan terjemahan. Kita mencoba membiasakan membaca atau mempelajari agama ini langsung dari kitab aslinya, kitab asal kalau dalam bahasa Melayunya, agar kita bisa menikmati hasil karya itu sesuai dengan bahasa yang memang digunakan dalam menulis kitab ini. Adapun menggunakan terjemahan atau terjemah dari tafsir ini, perlu kita ketahui bahwa mempelajari suatu kitab dari terjemahan itu sebenarnya kita tidak sedang mempelajari buah pikiran dari pengarang kitab tersebut. Akan tetapi kita sedang dipaksa untuk memahami pemikiran orang yang menterjemahnya. Jadi secara sadar atau tidak sadar ketika kita mempelajari suatu kitab atau buku bukan dari kitab aslinya, akan tetapi dari kitab terjemah, berarti kita sedang mempelajari isi kepala atau pemikiran si penterjemah dari kitab itu, bukan pemikiran pengarang kitab. Oleh karena itu, kita ingin membuat suatu tradisi baru di kalangan masyarakat kita, terutama di kalangan para mahasiswa, demikian juga para dosen, para aktivis dakwah, agar membiasakan diri mempelajari Islam ini langsung dari kitab-kitab aslinya atau kitab asalnya. Dan mohon maaf saya mencampur antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.
Jadi kita diajarkan untuk kembali merujuk kepada kitab-kitab aslinya, bukan merujuk kepada kitab-kitab terjemah. Apatah lagi kitab-kitab terjemahan yang ada di sekeliling kita saat ini. Setelah saya pernah mencoba untuk meneliti, cara penterjemahannya sangat jauh berbeda dengan apa yang menjadi isi asli kitabnya. Banyak cara-cara penterjemahan yang sangat jauh dari kaedah-kaedah atau rumus-rumus atau grammar bahasa Arab yang terkadang fa'il diterjemahkan sebagai maf'ul atau sebaliknya, dan itu sangat fatal sekali. Oleh karena itu kita mencoba dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk memahami tafsir ini langsung dari kitab aslinya. Dan kali ini saya memilih kitab At-Tafsirul Munir karena saya melihat bahwa bahasa yang digunakan oleh Sayyidi Al-Ustaz atau Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ini adalah bahasa yang bahasa kontemporer, bahasa yang sesuai dengan generasi kita saat ini. Akan tetapi bukan berarti saya hanya sebatas menukil atau menyampaikan isi kitab ini. Akan tetapi insya Allah saya juga akan menukil dari beberapa kitab lain selain kitab ini. Di antaranya adalah kitab At-Tafsirul Kabir karangan dari Al-Imam Fakhrul Razi, demikian juga Mafatihul Ghaib karangan dari Mafatihul Ghaib itu Tafsir Al-Alusi. Saya juga akan menukil dari Tafsir Alusi sebagai perbandingan. Demikian juga dari Tafsir Al-Imam Sya'rawi, dan demikian juga dari Tafsir Ibnu Ajibah, yaitu Al-Bahrul Madid. Saya akan menggabungkan, saya akan menukil sedikit-sedikit, akan tetapi secara singkat saja. Adapun kitab At-Tafsirul Munir ini sebagai panduan panduan agar penafsiran kita itu terarah. Karena kalau tidak menggunakan membaca kitab, kita hanya menafsirkan secara umum seperti itu, biasanya penafsiran itu terkesan ngalur ngidul kalau bahasa Jawanya, maksudnya kesana kemari, tidak fokus. Oleh karena itu Tafsir Al-Munir ini saya pilih karena bahasanya sangat renyah, bahasanya sangat ringan, dan ketika beliau menulis tafsir ini, beliau juga menghimpun atau menukil dari beberapa kitab tafsir yang memang sangat masyhur. Di antaranya adalah sini ada tafsir An-Nasafi, demikian juga Abi Hayyan, demikian juga tafsir Al-Jawahir fi Tafsiril Qur'anil Karim, demikian juga tafsir yang lain. Oke, secara singkat saja, insyaallah pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang Muqaddimatut Tafsir. Baginda Rasulullah SAW merupakan orang yang paling faham, orang yang paling mengerti dan mengetahui tentang isi kandungan Al-Quran. Dan baginda Rasulullah SAW merupakan satu-satunya manusia yang mendapatkan izin atau diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, menafsirkan, demikian juga menjelaskan isi kandungan Al-Quran kepada manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hijr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilaika dzikra, kami telah menurunkan kepadamu az-zikra. Zikra yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Karena satu di antara nama Al-Quran adalah Az-Zikra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, litubayyina linnas. Satu di antara tujuannya agar kamu menjelaskannya, menjabarkannya, menafsirkannya untuk manusia. Berdasarkan ayat ini dapat kita pahami bahwa baginda Rasulullah SAW adalah satu-satunya orang yang mendapatkan izin, demikian juga mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala
untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran kepada manusia. Dengan demikian bisa kita pahami bahwa beliau adalah satu-satunya orang yang paling paham tentang Al-Quran, yang paling paham tentang makna, demikian juga isyarat-isyarat yang terkandung dalam Al-Quran. Dan para ulama telah menjelaskan bahwa penafsiran baginda Rasulullah SAW kepada terhadap Al-Quran bukan hanya sebatas penafsiran dengan ucapan beliau, akan tetapi kata para ulama bahwa seluruh tingkah laku, seluruh tindak tanduk, ucapan, demikian juga apapun yang tampil pada sosok baginda Rasulullah SAW itu merupakan penjabaran, penjelasan dan juga penafsiran terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Baik ketika beliau dalam keadaan marah, dan kemarahan baginda Rasulullah SAW bukanlah kemarahan seperti pada umumnya yang terjadi pada manusia biasa seperti kita, akan tetapi kemarahan beliau adalah suatu kemarahan yang memang telah mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kemarahan yang bersumber dari hawa nafsu atau dorongan syaitan. Demikian juga ketika beliau tersenyum, demikian juga ketika beliau bersenda gurau. Demikian juga ketika beliau berjalan, duduk, makan, minum, melirik, dan seluruh apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, aktivitas apapun yang dilakoni oleh baginda Rasulullah SAW itu merupakan bentuk penafsiran, penjabaran serta penjelasan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kitab suci Al-Quran ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa apapun yang bersumber dari baginda Rasulullah SAW di antaranya adalah ucapan beliau merupakan nilai-nilai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa." Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah dia, yaitu baginda Rasulullah SAW, berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, akan tetapi apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau sampaikan itu merupakan nilai-nilai murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Sayyidil Imam Ibnu Katsir radhiyallahu taala an dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qur'anil Azim Ibnu Katsir, beliau menjelaskan tentang metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa metode pertama dalam menafsirkan Al-Quran adalah tafsirul Quran bil Quran, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Ketika kita ingin memahami isi kandungan Al-Quran yang sifatnya masih global, yang masih umum, maka tugas pertama bagi seorang ahli tafsir atau pakar tafsir adalah mencari penjelasan dan penjabaran tentang masalah itu dari Al-Quran itu sendiri. Dia harus mencari. Ya. Misalnya, salah satu ayat yang menjelaskan tentang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang zalim. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika humul amnu ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat mendengar ayat ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bingung, tidak faham. Bahkan mereka mengatakan bahwa adakah salah seorang di antara kami atau kita yang keimanannya sedikit pun tidak bercampur dengan kezaliman. Ya, para sahabat ini bertanya tentang makna zalim. Mereka menyangka bahwa makna zalim yang ada dalam ayat ini adalah merupakan makna zalim yang pada umumnya difahami dan dimengerti oleh orang kebanyakan.
yaitu kezaliman wad'us syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga para sahabat merasa khawatir. Ya. Karena di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan keamanan, keselamatan dunia dan di akhirat nanti hanyalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan sedikit walaupun sedikit kezaliman. Dan itu kayaknya tidak masuk akal dan tidak akan mungkin mampu dilakukan oleh manusia biasa seperti kita, ya, seperti para sahabat, kecuali para nabi dan rasul. Lalu para sahabat datang mengadu kepada baginda Rasulullah SAW, meminta penjelasan tentang kata zalim yang ada dalam ayat itu. Maka baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kata zalim yang ada dalam ayat itu bukanlah kata yang memberikan pengertian wad'us syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Akan tetapi ternyata kata zalim dalam ayat itu telah ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah yang lain dan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Berarti kata baginda Rasulullah SAW, zalim yang dimaksud dalam suratul Al-Maidah tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, bukanlah kata yang mempunyai pengertian dan makna yang pada umumnya diketahui oleh masyarakat secara luas. Akan tetapi yang dimaksud zalim dalam ayat itu adalah kesyirikan. Seperti itu. Ya, manhaj atau metode pertama menafsirkan Al-Qur'an yaitu tafsirul Qur'an bil Qur'an. Seperti contoh yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan kata zalim dalam suratul Maidah, dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dimaksud dengan zalim dalam suratul Maidah itu bukanlah zalim yang bermaksud atau bermakna meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Kezaliman yang nyata. Itulah tingkatan penafsiran yang pertama, yaitu tafsirul Quran bil Quran. Dan para sahabat, terutama para mahasiswa dan mahasiswi yang berkutat dengan kitab-kitab turas, ya, silahkan merujuk dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dijelaskan oleh beliau seperti itu. Yang kedua, apabila seseorang tidak mampu menemukan penafsiran ayat dengan ayat atau Al-Quran dengan Al-Quran, bukan berarti tidak ada. Akan tetapi manusia biasa seperti kita tidak cukup mampu untuk menemukan dan mendeteksi seluruh penafsiran-penafsiran Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Jadi ketika kita tidak mampu untuk mengungkap penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, bukan berarti penafsiran itu tidak ada. Penjabaran itu bukan berarti tidak ada dalam Al-Quran. Akan tetapi kita tidak mampu, ya, kapasitas kita untuk memahami penafsiran-penafsiran itu mungkin terbatas. Karena Al-Quran ini makna dan kandungannya sangat luas. Dia mempunyai makna zahir, mempunyai makna batin, mempunyai matla' dan had, seperti yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan pernyataan bahwa tidak ada suatu pun yang tidak ada dalam Al-Quran. Segala sesuatu berkaitan dengan ilmu itu ada dalam Al-Quran. Di antaranya adalah tafsir. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan suatu apapun, sekecil apapun di dalam Al-Quran. Maksudnya segala sesuatu penjabarannya itu ada dalam Al-Quran. Itu bagi orang yang mempunyai keluasan ilmu dan telah mampu berinteraksi dengan Al-Quran dengan jiwa dan raganya, maka insya Allah dia akan pasti menemukan penafsiran-penafsiran itu. Itu yang pertama. Apabila seseorang tidak mampu untuk menemukan dan mendeteksi penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran yang ada dalam Al-Quran, penjelasan Al-Quran menggunakan ayat-ayat lain dan dalam Al-Quran, maka jalan yang kedua adalah, yang harus ditempuh adalah tafsirul Quran bis sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan penjabaran-penjabaran dari baginda Rasulullah SAW melalui sunnah-sunnah beliau.
Misalnya tentang sholat. Wa aqimis sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mendirikan sholat. Ya, untuk mengetahui syarat, rukun, kaifiyah, demikian juga tata cara pelaksanaan sholat ini, maka kita tidak cukup dengan Al-Quran saja, akan tetapi kita harus merujuk kepada baginda Rasulullah SAW yang memang memiliki kewenangan untuk menjelaskan isi kandungan dari Al-Quran. Sehingga baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu anni manasikakum." Demikian juga hadis-hadis yang lain. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti salat yang aku lakukan. Maksudnya contohilah salatku ketika kalian ingin salat. Berarti dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW tampil sebagai penjabar, penjelas dan penafsir makna salat yang ada dalam Al-Quran. Karena apabila baginda Rasulullah SAW tidak menjelaskannya seperti itu, maka kita akan bingung ketika kita membaca tentang ayat yang memerintahkan kita untuk sholat. Wa aqimis sholat. Kita bingung cara sholat itu seperti apa. Ya, rukunnya apa, syarat-syaratnya seperti apa, demikian juga kaifiyah dan doa-doa serta adab-adabnya. Sehingga baginda Rasulullah SAW menjelaskan dan mencontohkan ibadah itu kepada kita agar dengan mudah kita mampu memahami dan juga melaksanakan perintah untuk sholat. Demikian juga halnya dengan ibadah haji. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tentang tata cara pelaksanaan manasikul haji. Baginda Rasulullah SAW mencontohkan, menjelaskan, demikian juga mempraktekkan ya tentang bagaimana cara pelaksanaan manasikul haji. Demikian juga yang lainnya. Itu tingkatan yang kedua. Apabila kita tidak menemukan penafsiran Al-Quran menggunakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, dan sekali lagi bukan berarti tidak ada, akan tetapi keterbatasan kita sehingga kita tidak mampu untuk mendeteksi dan mencarinya, menemukannya, maka kita diperbolehkan untuk turun pada tingkatan yang ketiga, yaitu tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran atau pemahaman-pemahaman dari para sahabat baginda Rasulullah SAW. Karena generasi sahabatlah yang paling mengerti selain baginda Rasulullah SAW tentang qara'in, tentang latar belakang turunnya Al-Quran, asbabun nuzulnya, demikian juga illat-illat tentang suatu hukum yang sesuai dengan kejadian saat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila seseorang tidak menemukan penafsiran Al-Quran dari ungkapan dan pendapat-pendapat para sahabat yang mengetahui tentang seluk-beluk ya, asbabun nuzul, demikian juga illat-illat hukum yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau Al-Quran atau suatu surah, maka kita beranjak kepada penafsiran Al-Quran menggunakan pendapat-pendapat para tabi'in dan juga ulama-ulama yang lain yang mempunyai kepakaran di bidang tafsir. Itulah beberapa manhaj yang perlu kita tempuh saat kita menafsirkan Al-Quran. Jadi saya di sini bukan sedang menafsirkan Al-Quran, akan tetapi di sini saya hanya menukil, demikian juga menjabarkan penjelasan-penjelasan para ulama yang mereka fahami dari Al-Quran, demikian juga hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, demikian juga pendapat-pendapat para sahabat dan para tabi'in dan juga para pakar tafsir yang ada dalam kitab-kitab para ulama di zaman dahulu. Para sahabat sekalian, kali ini kita akan menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan cara menafsirkan Al-Quran. Setelah saya jelaskan tadi bahwa baginda Rasulullah SAW merupakan orang yang paling mengerti dan paling faham tentang penafsiran Al-Quran, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang menjadi sesuatu yang wajib kita ketahui sebelum kita mempelajari tafsir. Atau diistilahkan oleh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili radhiyallahu ta'ala dengan istilah ba'dul ma'arifid daruriyatil muta'alliqati bil Quran. Beberapa hal yang sangat prinsip yang perlu kita ketahui terkait dengan tafsir Al-Quran ini. Yang pertama kata beliau adalah awalan ta'riful Qur'ani
Ya, wa kaifiyatu nuzulihi wa tariqu jam'ihi. Yang perlu kita ketahui pertama definisi Al-Qur'an, demikian juga cara turun Al-Qur'an dan juga metode ya, penulisan dan perhimpunan Al-Qur'an. Beliau mengatakan, dan saya hanya menukil beberapa perkataan beliau saja, dan itu yang akan kita jelaskan. Saya tidak akan baca semuanya, karena kalau kita baca semuanya untuk muqaddimah saja mungkin perlu 5 atau 6 kali pertemuannya. Jadi saya hanya menukil beberapa baris atau beberapa alinea saja dari kitab ini. Setelah itu kita coba, itulah yang kita akan fahami. Beliau mengatakan Al-Qur'anul Majidul ladzi iqtadat ya hikmatullahi alla yabqa fil wujudi atharun sabitun lil wahyil ilahi siwahu ba'da an darasat aw zalat aw inhattatat kutubu as-samawiyatu as-sabiqatu bighairiha min al-ulumi allati wada'aha al-bashar huwa manarul hidayati wa dusturut tashri' wa masdarul anzimati ar-rabbaniyati lil hayat wa tariqu ma'rifatil halali wal haram wa yanbu'ul hikmati wal haqqi wal adl wa mu'inul adab wal akhlaqi allati la budda minha li tashihi masiratin nas wa taqwimis sulukil insani. Qala Allah Ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Wa qala 'azza wa jalla aidan wa nazzalna 'alaika adh-dhikra wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dalam paragraf ini beliau mencoba untuk menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran sebagai kitab suci satu-satunya yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kitab-kitab suci yang lainnya telah hilang dan telah dibatalkan oleh datang dan turunnya Al-Quranul Karim. Beliau menjelaskan bahwa kitab suci Al-Quran ini merupakan manarul hidayah, menara hidayah, menara dari petunjuk, jalan keselamatan. Seakan-akan beliau ingin mengatakan apabila kita ingin mendapatkan jalan keselamatan dunia dan akhirat, maka kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai menara, sebagai petunjuk arah, ya, menarul hidayah. Wa dusturut tashri', demikian juga Al-Quran ini merupakan undang-undang yang menjadi sumber ya, hukum-hukum dalam Islam. Ya. Seluruh hukum dalam Islam pasti bersumber dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sebagai induk, tempat bersumbernya dan terlahirnya hukum-hukum. Ya. Demikian juga aturan-aturan dalam Islam, baik itu hukum ibadah, demikian juga hukum muamalah. Ya. Contoh misalnya cara kita sholat, berpuasa, berhaji, demikian juga yang lain. Dan demikian juga berkaitan dengan muamalah, cara kita jual beli, kitabul buyu', demikian juga pinjam meminjam, berinteraksi, dagang dengan orang lain, demikian juga yang lainnya. Wa masdarul anzimatir rabbaniyati lil haya, dan juga merupakan sumber yang mengajarkan tentang aturan-aturan ketuhanan sebagai pembimbing dalam kehidupan kita. Jadi melalui Al-Quran ini kita diajarkan tentang bagaimana cara mengatur gaya dan pola hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan untuk mengarahkan kehidupan kita ini kepada kehidupan yang memang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau makan, cara makannya seperti apa yang perlu kita makan, apa yang boleh kita minum, demikian juga yang lainnya. Wa tariqu ma'rifatil halali wal haram, demikian juga merupakan jalan pintas untuk mengetahui tentang batasan-batasan antara yang halal dengan yang haram. Jadi untuk mengetahui secara pasti tentang hukum halal dan haram, maka rujukan utamanya adalah Al-Quran. Dalam Islam kan, terutama kita mazhab Syafi'i atau ahli sunnah wal jamaah kan, landasan keberislaman kita ada 4. Landasan agama kita. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua adalah As-Sunnatun Nabawiyah, yang ketiga adalah Ijma', dan yang keempat adalah Qiyas. Itulah 4 sumber ya, yang menjadi sumber utama dalam agama Islam yang disepakati oleh para ulama. Adapun uruf, syar'u man qablana, demikian juga yang lain itu perselisihkan oleh para ulama. Adapun yang 4 inilah yang menjadi landasan utama atau asas utama
agama Islam. Al-Quranul Karim, As-Sunnatun Nabawiyah, demikian juga ijma' dan qiyas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebagai jalan untuk mengenal dan memahami batasan-batasan halal dan haram dalam Islam. Demikian juga wayambu'ul hikmati wal haqqi wal adl. Al-Quran ini merupakan mata air, tempat terbitnya hikmah, kebijaksanaan, demikian juga kebenaran, konsep kebenaran dan keadilan. Jadi kalau kita ingin mengetahui secara pasti tentang konsep kebenaran dan keadilan, kita tidak perlu mengadopsi ilmu dari luar Islam. Kita tidak perlu mempelajari atau mengadopsi ilmu dari barat, karena alhamdulillah kita telah mendapat kitab yang begitu sempurna, yang begitu mencakup, ya, yang mengajarkan bukan hanya tentang cara atau aturan-aturan dalam berislam, dalam beribadah, akan tetapi juga menjelaskan tentang bagaimana agar kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana, demikian juga cara agar kita mampu mengetahui dan membedakan antara hak dan batil, demikian juga menjelaskan tentang konsep keadilan yang paling adil, karena bersumber dari zat yang maha adil. Wa mu'inul adabi wal akhlaqi allati la budda minha li tashihi masiratin nas. Demikian juga Al-Qur'an ini merupakan alat bantu bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari tentang tata krama, etika, ya, akhlak dan budi pekerti yang memang selayaknya harus ada pada diri kita untuk mengarahkan, demikian juga untuk membimbing kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Karena apabila kita tidak dibimbing oleh akhlak, adab, etika, dan tata krama dari Al-Quran, maka hidup kita ini akan sangat jauh dari kebahagiaan, demikian juga akan berbenturan dengan berbagai macam musibah-musibah yang menyebabkan kita hancur dunia dan akhirat. Demikian juga kata beliau, wa taqwimis sulukil insani. Ya, tujuan dari Al-Quran atau Al-Quran ini juga sebagai sumber tempat kita mengambil informasi, demikian juga ilmu tentang bagaimana cara kita untuk mengatur perilaku kita agar menjadi perilaku yang manusiawi, ya, menjadikan kita sebagai manusia yang mempunyai sifat-sifat kemanusiaan, bukan manusia yang mempunyai sifat-sifat kebinatangan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak meninggalkan sedikit pun dari Al-Qur'an ini. Maksudnya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa ilmu apapun yang ingin kita ketahui, aturan dan informasi apapun yang ingin kita ketahui, yang kita harapkan bisa membimbing dan menjadi jalan keselamatan kita di dunia dan akhirat, maka pasti kita bisa dapatkan dalam Al-Quran. Bahkan Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala ketika menjabarkan tentang ayat ini di dalam Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa ayat ini adalah merupakan salah satu ayat yang memberikan jaminan dan memberikan kepastian bahwa hanya dalam Al-Quran saja seluruh apapun yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Ya, tentunya yang dimaksud di sini adalah keinginan-keinginan yang baik, yang selaras dan sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, apabila ada iqal itu tali, ya, tali pengikat onta yang hilang, maka kita akan mampu mendapatkannya melalui petunjuk Al-Quran. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin tidak masuk akal, akan tetapi bagi orang yang pernah membuktikannya, demikian juga pernah berinteraksi dengan Al-Quran untuk mendapatkan sesuatu yang hilang, maka keyakinannya akan semakin mantap. Maksudnya doa-doa untuk mendapatkan sesuatu yang telah hilang itu diajarkan dalam Al-Quran seperti itu. Demikian juga ayat selanjutnya yang beliau nukil dalam kitab ini, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Ayat ini memperkuat makna ayat yang pertama. Ma farratna fil kitabi min syai', diturunkan lagi ayat
wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an, tujuannya apa? Ya, tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan, sebagai penerangan dan penjabaran atas segala sesuatu. Ya, bukan sebatas itu saja, wahudan, dan juga sebagai petunjuk, wa rahmatan wa busyra lil muslimin, dan juga sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang beragama Islam. Para sahabat kalian, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah definisi tentang Al-Qur'an. Di sini radhiyallahu taala beliau berkata, Al-Qur'an huwa kalamullahil mu'jizu al-munazzalu 'alan nabiyyi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil lafzil arabiyyi al-maktubi. Ya, mohon maaf, al-maktubu fil masahif, al-muta'abbadu bitilawatihi, al-manqulu bitawaturi, al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas. Al-Qur'an adalah, ini definisi Al-Qur'an, kalamullah. Ya, kumpulan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan atau sabda-sabda baginda Rasulullah. Al-Quran adalah kalamullah, kumpulan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita ketahui para sahabat sekalian bahwa Al-Quran ini bukanlah kitab yang mencakup seluruh firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap bahwa firman Allah itu hanya sebatas apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah dan banyaknya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai salah satu sifat yang kita kenal dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Mutakallim, yang maha berfirman. Dan berfirmanan Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berfirman. Dan di antara sekian banyak firman Allah Subhanahu wa taala, ada yang diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia, yaitu Al-Quran. Demikian juga kitab-kitab samawi yang lainnya, dan juga ada yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zatnya dan tidak diajarkan dan tidak diberitahu kepada makhluk siapapun. Jadi jangan kita berpikir bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas apa yang termaktub dalam kitab-kitab suci, baik itu Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, demikian juga dalam Al-Quran. Tidak. Ya, jumlah atau seluruh firman Allah Subhanahu wa taala tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu batas atau itu dhabit pertama dari ta'rif ini. Huwa kalamullah. Al-Quran adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-mu'jizu. Ya. Firman Allah yang mu'jiz, yang mempunyai mu'jizat. Apa yang dimaksud dengan al-mu'jiz? Al-mu'jiz adalah yang mengalahkan. Ya. Yang apa ya? Yang tidak seorang makhluk pun yang mampu menyainginya, yang mampu menyerupainya, yang mampu mencontohinya. Ya. Sehebat apapun sastra atau penguasaan sastranya tentang Arab, maka dia tidak akan pernah mampu untuk menyamai dan apatah lagi untuk menyaingi kemukjizatan Al-Quran. Seperti yang pernah dicoba oleh Musailamah Al-Kadzdzab dengan membuat surah-surah tandingan yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya adalah suratul Fil yang ditandingi atau dibuatkan satu surah sebagai tandingan oleh Musailamatul Kadzdzab, yaitu surat tentang katak atau kodok. Ya. Dan ternyata setelah surah tiruan atau tandingan itu dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab, ketika orang Arab mendengarnya, istilah kita itu, orang Arab itu atau orang-orang yang mendengarnya itu ingin muntahlah, saking jorok dan jeleknya susunan sastranya. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah yang tidak bisa ditandingi. Ya, bahkan dalam Al-Quran, dalam suratul Isra, juz yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul law ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira.
Katakanlah wahai Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, kepada seluruh jin dan manusia, kalau seandainya mereka berkumpul ya dan saling tolong menolong, saling membantu untuk membuat satu surah yang menyerupai satu surah terpendek pun dalam Al-Qur'an, maka walau kana ba'duhum li ba'din zahira, mereka tidak akan pernah mampu melakukannya. Itu yang dimaksud dengan mu'jiz. Dan memang Al-Quran sependek apapun ayatnya, maka makna dan kandungannya itu bisa menyebabkan seseorang itu imbihar. Imbihar itu maksudnya takjub, ya, terpanah, ya, terfana, ya, atau terkesima lah istilah kita. Ya. Tetapi tentunya yang dimaksud di sini adalah orang Arab. Kalau kita yang tidak paham tentang bahasa Arab, ya walaupun kita mendengarkan bacaan Al-Quran 30 juz, ya kita anteng aja karena kita tidak paham. Adapun orang yang mempunyai rasa bahasa yang dalam, saliqatul lughah yang sangat tajam, dari golongan orang-orang Arab yang mempunyai jiwa sastra yang sangat sangat dalam, mendarah daging dalam jiwa mereka, ketika mendengarkan satu ayat saja dalam Al-Quran, maka hati mereka itu seakan-akan terjazab maksudnya tertarik keluar dari raganya. Saking indah dan saking bagusnya gaya bahasa yang ada dalam Al-Quran. Dan hal itu juga pernah terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan keterkesimaan dan ketakjuban beliau itulah yang menyebabkan beliau masuk Islam. Kan dalam sejarah keislaman atau Islamnya Sayyidina Umar itu kan memang sangat unik ya. Beliau mempunyai seorang adik perempuan yang masuk Islam secara diam-diam bersama suaminya. Ketika orang-orang kafir pada saat itu, dan beliau belum masuk Islam pada saat itu, memberitahu kepada Sayyidina Umar bahwa adik perempuan beliau telah memeluk Islam dan menjadi pengikut baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Umar pada saat itu berang, marah, dan mencari adiknya tersebut dan menemukan di rumahnya. Dan ketika itu adik Sayyidina Umar pada saat itu sedang membaca Al-Quran, yaitu surat Toha. Toha ma anzalna alaika dzikra Toha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ketika Sayyidina Umar datang mengetuk pintu, tidak dibukakan pintu, dan dia mendobrak pintu dan dia bertanya, "Benarkah kamu telah masuk Islam dan mengikuti seseorang yang bernama Muhammad?" Ya, kata adiknya, "Memang dia mengaku." Maka seketika itu juga Sayyidina Umar marah dan menampar ya adik beliau sehingga berdarah. Singkat cerita, Sayyidina Umar melihat ada istilah kita satu lauh, kalau istilah kita itu satu kertas lah. Kalau dulu belum ada kertas seperti ini ya. Ada pelepah korma kalau nggak salah itu, atau kulit kambing yang bertuliskan awal dari surat Toha. Ketika dia melihatnya, Sayyidina Umar pada saat itu baru melihat dari jauh saja sudah hati beliau sudah tergetar, terfana, terkesima dengan tulisan tersebut. Sehingga ketika ingin menyentuhnya, maka adik beliau mengatakan, "Kamu jangan menyentuhnya karena kitab suci ini tidak boleh disentuh oleh seseorang yang mempunyai tangan kotor seperti kamu." Kira-kira bahasanya seperti itu. Tetapi pada akhirnya dia pun memaksa dan dia membaca awal surat Toha tersebut. Sayyidina Umar membacanya dan ternyata itulah yang membuka hati beliau untuk menerima hidayah. Dan seketika itu juga beliau datang menemui baginda Rasulullah SAW dengan sangat tergesa-gesa sehingga menyebabkan para sahabat itu khawatir dengan keselamatan baginda Rasulullah SAW. Tetapi baginda Rasulullah SAW yang mengetahui tentang apa yang akan terjadi ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengatakan, biarkan saja dia, biarkan dia datang ya, menjumpaiku. Dan kita ketahui bahwa Sayyidina Umar adalah sosok sahabat yang luar biasa. Dalam suatu riwayat dijelaskan apabila beliau naik himar, naik binatang tunggangan, kaki beliau itu ya menyentuh tanah saking tinggi dan besarnya beliau. Ya, garang lah istilah bahasa Melayunya, sangat garang sangat. Ya. Ketika
Sayyidina Umar datang mendekat kepada baginda Rasulullah SAW dan beliau memperhatikan wajah baginda Rasulullah SAW yang penuh dengan cahaya hidayah, cahaya kasih sayang, cinta, demikian juga belas kasih. Seketika itu juga beliau tersungkur dan masuk Islam. Ya. Dan ternyata yang melatar belakangi keislaman beliau adalah keindahan bahasa Al-Quran. Dan keindahan bahasa Al-Quran ini hanya bisa menghipnotis orang-orang yang mempunyai rasa bahasa yang dalam dan tajam. Adapun seperti kita, kayak kita ini ya dibaca 10 kali, 20 kali juga nggak masuk dalam hati kita karena memang rasa bahasa kita yang sangat yang sangat dangkal lah. Rasa bahasa kita yang sangat mandul lah istilah kita ya. Tidak ada rasa sama sekali. Oke, para sahabat sekalian, selanjutnya kata beliau al-munazzalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, demikian juga suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, walaupun itu juga merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak dinamakan sebagai Al-Qur'an. Ya. Yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril atau tidak melalui malaikat Jibril. Karena separuh atau sebagian pakar tafsir mengatakan bahwa Al-Qur'an ini sebelum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara siapapun. Dan itu sangat jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin khabir, hakimin alim. Dan sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad telah mentalaki atau menerima Al-Qur'an tanpa perantara, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat inilah yang menjadi dalil atau alasan bagi para ulama yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu pada dasarnya telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara Sayyidina Jibril. Tetapi hal itu terjadi ketika beliau masih di alamil arwah, di alam arwah. Nah, ini pembahasan yang mungkin agak sukar untuk diterima, akan tetapi saya sengaja untuk menyinggung sedikit karena itu juga merupakan bagian dari khazanah penafsiran para ulama-ulama yang mempunyai keahlian dan kepakaran dalam tafsir, dan mereka juga mempunyai dalil-dalil yang sangat akurat dan kuat. Oke. Dan para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Jibril yang mendapat gelar atau julukan Al-Amin, Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin yaitu Sayyidina Jibril alaihissalam. Bil lafzil Arabi. Ya. Al-Qur'an itu seluruh lafaz-lafaznya menggunakan bahasa Arab. Walaupun memang ada di antara beberapa kata yang ada dalam Al-Qur'an, ada beberapa kata dalam Al-Qur'an yang sebelumnya tidak dikenali oleh orang-orang Arab. Tapi bukan berarti bukan bahasa Arab. Contoh misalnya qistas. Ya, qistasil mustaqim. Ya, qistas itu bukan bahasa Arab yang artinya neraca. Ya, kalau kita kan dalam bahasa Arab kan mizan. Kalau qistas itu bukan bahasa Arab pada dasarnya, akan tetapi telah disadur menjadi bahasa Arab yang diistilahkan dengan mu'arrab, yang telah diarabkan. Itu sebagian pendapat para ulama. Ya, walaupun sebenarnya ada juga pendapat ulama yang mengatakan memang qistas itu adalah bahasa Arab asli. Ya, tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa seluruh isi kandungan Al-Qur'an itu hanya menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Suryani, tidak menggunakan bahasa Ibrani, demikian juga bahasa-bahasa yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, Qur'anan Arabiyyan ya ghairu dhi iwaj. Al-Qur'an itu merupakan kitab suci yang menggunakan bahasa Arab tanpa adanya sedikit pun kesesatan di dalamnya. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil lafzil Arabi al-maktubu fil masahif, yang tertulis dalam mushaf-mushaf. Ya.
ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala kembali mentadwin atau menulis kembali, menasah kembali Al-Qur'an, maka pada saat itulah Quran itu untuk pertama kalinya ditulis ya, menjadi 6 tulisan, maksudnya 6 nuskha ya, 6 kitab dengan tulisan yang sama. Dan beberapa kitab itu dikirim ke Bahrain, demikian juga ke Irak, ke Mesir, demikian juga ke mana ya? Ada beberapa tempat, ada 3 tempat kalau nggak salah, atau 4 tempat. Dan semenjak itulah Al-Quran itu dikenal dengan istilah mushaf. Ya, mushaf. Dan nanti insya Allah akan dijelaskan tentang nama-nama Al-Quran. Insya Allah. Al-maktubu fil masahib, yang tertulis ya, di dalam kertas atau dalam mushaf. Itu definisi Al-Quran. Selanjutnya, al-muta'abbadu bitilawatih, yaitu ya, sesuatu yang membacanya saja itu sudah dianggap ibadah. Ya, tidak seperti kitab-kitab yang lainnya, tidak seperti ilmu-ilmu yang lain. Kalau Al-Quran, walaupun satu ayat kita baca maka sudah dianggap sebagai ibadah. Bahkan baginda Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa nilai ibadah yang terkandung dalam Al-Quran bukan hanya ketika seorang membacanya dalam satu ayat yang sempurna atau lebih. Ya. Bahkan walaupun hanya beberapa huruf saja maka sudah dianggap sebagai suatu ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keistimewaan membaca Al-Quran, dan hal itu telah dijelaskan secara luas oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, di antara keistimewaannya adalah ya, pahala membaca Al-Quran ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya 7 lipat ganda pada setiap bacaan satu huruf Al-Quran. Ya. Dan ada riwayat yang lain, setiap bacaan satu huruf Al-Quran pertama mendapatkan 10 lipat ganda pahala. Demikian juga dihapuskan 10 dosa dan diangkat 10 derajat. Seperti yang dijelaskan oleh satu hadis atau riwayat yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang bertanya, kitab apa ini? Saya membaca kitab At-Tafsirul Munir, karangan Sayyidi ya, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili radhiyallahu ta'ala. Tetapi saya tidak membaca semuanya ya para sahabat, saya hanya membaca ya lompat-lompat lah, saya ambil apa yang penting untuk kita, bukan berarti yang lain tidak penting, semuanya penting, akan tetapi ya sesuai dengan kapasitas kita lah. Karena kitab ini memang cukup ya, jilid satunya saja sudah kayak gini. Jilid satunya saja ya berapa ya? 800 halaman. Kalau kita mau baca semuanya ini wah. Jadi saya hanya mengambil poin-poinnya saja, dan yang lainnya ya silahkan baca sendirilah. Al-muta'abbadu bitilawati, satu di antara makna atau maksud pengertian al-muta'abbadu bitilawati, maksudnya ibadah sholat tidak akan sah kecuali apabila membaca Quran di dalamnya. Baik itu membacanya beberapa ayat ya, ataupun juga yang dimaksud di sini adalah suratul Fatihah sebagai rukun dari sholat dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i membaca suratul Fatihah itu merupakan satu di antara rukun sholat. Walaupun mazhab yang lain, misalnya mazhab Al-Hanafi, menganggap bahwa kewajiban membaca Al-Quran dalam sholat itu bukan hanya terbatas pada suratul Fatihah. Ya, boleh menggunakan surah yang lain, demikian juga ayat yang lain, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara min. Bacalah ya oleh kalian ya beberapa ayat sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Ayat inilah yang dijadikan sebagai hujjah atau landasan bagi mazhab Hanafi yang menyebabkan mereka mengatakan bahwa membaca suratul Fatihah dalam sholat bukanlah rukun. Yang menjadi rukun adalah membaca Al-Quran. Terserah mau baca suratul Fatihah atau surah-surah yang lain. Adapun mazhab kita, mazhab Syafi'i, membaca suratul Fatihah merupakan rukun dalam sholat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat dalam salatnya. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i.
Adapun mazhab yang lain, misalnya mazhab Hanafi, mereka tidak wajib membaca suratul Fatihah. Yang wajib adalah membaca ayat, terserah mau ayat suratul Fatihah atau membaca surat Qul huwallahu ahad atau membaca satu ayat dari surah-surah yang lain, tidak menjadi masalah dan sholatnya dianggap sah. Al-manqulu bit tawatur. Ciri selanjutnya dari Al-Qur'an adalah dinukilkan atau diriwayatkan secara mutawatir. Apa yang dimaksud dengan periwayatan secara mutawatir? Yaitu periwayatan bacaan Al-Qur'an ini dari generasi ke generasi melalui sekelompok umat Islam yang mustahil terjadinya kedustaan di dalamnya. Ada yang mengatakan batasan mutawatir ini 9 orang pada setiap tobaqat riwayahnya. Ada yang mengatakan 9 mulai dari baginda Rasulullah SAW 9 orang, paling kurang 9 orang. Seperti pendapat Al-Imam Suyuti. Ada yang mengatakan 9 sampai pada diri kita. Tapi kalau kita mau jujur, ternyata bukan hanya 9. Karena periwayatan Al-Qur'an yang sampai kepada para tabi'in itu dari banyak jalur. Bahkan dari ratusan jalur ya. Ada juga yang mengatakan 60 jalur. Seperti itu. Tapi singkat kata, periwayatan secara mutawatir artinya adalah periwayatan tentang Al-Qur'an. Periwayatan Al-Qur'an ini dari generasi ke generasi atau tabaqah ke tabaqah yang dengan jumlah yang mustahil mereka bersepakat dalam kedustaan tentang Al-Qur'an. Maksudnya mereka tidak mungkin berdusta. Dan hanya Al-Qur'an saja yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui periwayatan secara mutawatir. Adapun kitab-kitab yang lain, misalnya sahabat-sahabat atau teman-teman kita dari Nasrani misalnya, kita tanya, ada nggak silsilah atau sanad kitab suci kalian? Mereka tidak akan mampu untuk menunjukkannya dan mungkin bahkan mereka akan bingung dengan pertanyaan kita karena istilah itu memang tidak ada dalam agama mereka. Adapun kita, alhamdulillah, silsilah periwayatan itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama dan para aulia. Alhamdulillah. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang dimulai dengan suratul Fatihah dalam penyusunan mushaf. Bukan dalam tertib penurunan Al-Qur'an ya. Ini dalam penyusunan mushaf, penulisan mulai dari suratul Fatihah al-makhtumu bi suratin Nas, yang diakhirkan atau diakhiri dengan suratul Nas. Itulah yang dimaksud dengan Al-Qur'an. Berarti apa yang ada di tangan kita, mushaf yang ada di tangan kita, itulah Al-Qur'an. Itu dalam pemahaman dan keyakinan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ada pemahaman yang lain, ada keyakinan yang lainnya, yaitu keyakinan orang-orang Syiah yang tidak meyakini bahwa mushaf yang ada di tangan kita saat ini merupakan mushaf yang sempurna. Karena mereka meyakini bahwa masih ada lebih dari 6.000 ayat yang belum sampai atau belum disampaikan kepada kita dan hanya dikhususkan kepada mereka saja. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik, yang mereka beri nama dengan Mushaf Fatimi. Mushaf Fatimi. Adapun kita meyakini bahwa seluruh wahyu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Al-Qur'an telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW secara sempurna, tak kurang walaupun satu huruf atau satu harokah. Karena salah satu sifat wajib bagi baginda Rasulullah SAW adalah amanah. Amanah dalam menyampaikan pesan-pesan Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, selanjutnya kita singkat saja. Asma'ul Quran. Al-Quran ini mempunyai beberapa nama. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua Al-Kitab. Yang ketiga Mushaf. Yang keempat An-Nur. Yang kelima Al-Furqan. Itu yang beliau nukil di sini. Walaupun di dalam kitab yang lain masih banyak lagi namanya. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imamul Alusi. Al-Imamul Alusi. Beliau menyebutkan kalau tidak salah ada beberapa nama lagi yang tidak disebutkan dalam dalam kitab ini. Wa summiya Qur'anan li'annahu at-tanzilul matluul makru.
Kenapa Al-Quran itu dinamakan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan, ya, bisa dibaca dan bisa dibaca. Sesuatu yang bisa dibaca berarti Al-Quran secara bahasa. Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca, ya, secara bahasa. Wa qala Abu Ubaidah summiyal Qur'ana li'annahu yajma'u aswar. Al-Quran ini dinamakan Al-Quran karena Al-Quran ini mencakup atau menghimpun beberapa surah. Ya. Fayadummuha. Qala ta'ala inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya. Ay jam'ahu wa qira'atah. Wa minal ma'lumi anna al-Qur'ana nazala tadrijiyan syai'an ba'da syai'in falamma jumi'a ba'duhu ila ba'din summiya Qur'anan. Nah, itu alasan pertama penamaan kitab suci ini dengan Al-Qur'an, karena ya, pertama dengan alasan bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang mampu dilihat dan dibaca. Yang kedua, makna Al-Quran itu adalah menghimpun. Karena kitab suci Al-Quran ini adalah kitab yang menghimpun beberapa surah dan beberapa ayat. Seperti itu. Wa summiya kitaban minal katbi ail jam'i. Demikian juga Al-Quran mempunyai nama lain, yaitu kitab. Yang artinya adalah menyatukan. Al-jam' artinya menyatukan. Li'annahu yajma'u anwa'an minal qasasi wal ayati wal ahkami wal akhbari ala nahwin makhsusin. Karena Al-Quran atau kitab suci Al-Quran ini adalah kitab yang menggabungkan, menghimpun beberapa jenis kisah-kisah dari para nabi dan rasul, contohnya, demikian juga ayat-ayat, dan juga menghimpun, ya, berbagai macam jenis hukum dan juga berita-berita yang telah terjadi di masa lampau dan akan terjadi di masa akan datang. Ya. Nama yang ketiga adalah mushafan. Min ashafa ay jama'a fihil mushaf. Jumi'a fihil mushaf. Dari kata mushaf yang artinya sama, menghimpun dan menggabungkan. Ya. Secara bahasa mushaf artinya wahiya qita'atun min jildin aw waraqin yuktabu fi. Ya. Mushaf itu adalah qita'ah. Qita'ah itu artinya selembaran kulit atau selembaran kertas yang ditulisi di dalamnya. Seakan-akan penamaan mushaf itu adalah memberikan pengertian bahwa Al-Quran ini adalah huruf-huruf yang ditulis di atas kertas yang bisa dibaca, seperti itu. Demikian juga, ya, wasummiya nuran. Nama lain dari Al-Quran adalah nur, li'annahu yakshiful haqa'iq wa yubayyinul gawamidha min halalin wa haram. Karena sesungguhnya Al-Quran ini menyingkap hal-hal yang gaib, ya, kenyataan-kenyataan yang gaib yang tidak mampu diungkap oleh akal. Di antaranya adalah tentang adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tentang adanya hisab, tentang adanya surga dan neraka, demikian juga yang lainnya. Dan yang kelima adalah furqanan. Li'annahu farraqa bainal haqqi wal batil wal imani wal kufri wal khairi wasyarr. Karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah pembeda. Furqan artinya pembeda, yang membedakan antara yang hak dan batil, demikian juga yang membedakan tentang iman dan kufur, dan juga memisahkan antara yang baik dan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Inilah dalil yang menjelaskan tentang penamaan Al-Quran dengan nama Furqan. Oke, ya, sudah selesai tentang pembahasan nama-nama Al-Quran. Selanjutnya yang perlu kita ketahui sebagai muqaddimah mempelajari tafsir adalah kaifiyatu nuzulil Quran. Ya, cara turunnya Al-Quran, cara turun Al-Quran. Lam yanzilil Qur'anu jumlatan wahidatan kama nazalatis suratu at-Tauratu ala Musa wal Injilu ala Isa alaihi wassalam lialla yathqula, ya, ka ahli al-mukallafina bi ahkamihi wa innama nazala ala qalbin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam bil wahyi biwasitati Jibril alaihi salam munajjaman ay mufarraqan ala wifqi muqtadayati adh-dhurufi wal hawadisi wal ahwal atau jawaban lil waqa'i' wal munasabati awil as'ilati wal istifsarat. Al-Quran ini tidak diturunkan secara sekaligus, ya, seperti yang pernah terjadi pada Taurat dan Injil. Taurat dan Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus,
langsung diturunkan begitu saja. Ya, tidak secara berangsur-angsur. Ya. Tujuannya apa? Agar umat Islam tidak merasa terbebani oleh perintah-perintah dan aturan-aturan yang turun secara sekaligus, karena itu sangat membebani. Kalau misalnya tiba-tiba saja Al-Quran turun semuanya secara sekaligus. Dalam Al-Quran kan ada larangan berzina, larangan minum khamar, larangan riba, demikian juga larangan yang lain. Wah, mungkin tidak seorang pun, mungkin wallahu alam, orang akan lari dari Islam. Karena apa? Merasa terbebani oleh hukum-hukum dan aturan-aturan yang begitu banyak dan datang secara serempak, dan itu sangat memberatkan. Misalnya seperti ini, kita baru masuk madrasah. Tiba-tiba mudir madrasah mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kita jumlahkan misalnya 1000 peraturan misalnya. Ya, sebelum kita menunaikan aturan tersebut, mungkin kita pingsan duluan. Karena apa? Merasa terbebani oleh banyaknya aturan tersebut. Oleh karena itu, salah satu hikmah mengapa Al-Quran diturunkan secara tadrijian atau munajjaman mufarraqan, tujuannya agar umat Islam mudah untuk mengamalkannya sedikit demi sedikit. Seperti itu. Wa inna ma nazala ala qalbin nabiyil karim bil wahyi biwasitati Jibril alaihi salam, akan tetapi sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Sayyidina Jibril, ya, munajjaman ay mufarraqan, secara berangsur-angsur selama 33 tahunnya, 32 sampai 33 tahun. Masya Allah. 23 tahun, mohon maaf. Dan turunnya Al-Quran ini sesuai dengan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan muqtadayat dan tuntutan keadaan. Ya. Wal hawadis, demikian juga sesuai dengan kejadian yang berlaku dan keadaan yang ada pada saat itu. Dan juga terkadang merupakan jawaban dari pertanyaan. Contoh misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan jawaban tentang minum khamar misalnya. Ya. Para sahabat bertanya, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu kan merupakan, ayat ini diturunkan merupakan jawaban dari pertanyaan para sahabat tentang hukum khamar. Demikian juga yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, demikian juga wa yas'alunaka 'anir ruh, tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Demikian juga wa yas'alunaka madza yunfiqun, ya, yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Awistifsarat, atau jawaban terhadap atau merupakan penjelasan terhadap terhadap masalah-masalah yang belum dipahami oleh para sahabat. Nah, ada satu masalah yang tidak dipahami oleh para sahabat, maka para sahabat datang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang makna huruf misalnya, makna kata misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dan contoh-contoh yang disebutkan oleh Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab ini sangat banyak. Di antaranya adalah wala tankihul musyrikati hatta yu'min, demikian juga ayat-ayat yang lain. Tapi secara singkat saja kita ambil. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan karena saat ini telah masuk waktu sholat asar untuk wilayah Kuala Lumpur dan sekitarnya. Dan insya Allah nanti kita coba untuk melanjutkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Dan pengajian kita ini pengajian santai ya, santai. Ya, kalau misalnya ada yang kurang difahami, para sahabat bisa komen di situ, dan kalau saya bisa menjawabnya, insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa ya mohon maaf lah. Saya akan coba mencarikan jawaban dalam kitab-kitab para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah kita akan membahas tentang hikmah mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, insya Allah. Ya, sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad, wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.